ya verbal sih pasti bakal sering terjadi, kayak orang-orang pada ngomongnya itu si bencong atau si apa gitu, kayak gitu-gitu, kayak itu sering banget terjadi gitu dan sangat disayangkan gitu. Dalam kerja-kerjaku selama ini yang memang menjadi persoalan adalah memang stigma dan diskriminasi ini yang dihadapi sama teman-teman trans itu sudah darurat gitu loh. Ini salah satu momen yang menurut aku membuat aku terharu banget. Jadi setelah beres skripsi segala macem, ada pertanyaan lah dari orang-orang kayak nanti kamu wisuda pakai jas, pakai kebaya. Itu ada pertanyaan kayak gitu dari teman-teman. Halo teman-teman, aku Joan. Kita ketemu lagi di Progresif. Kamu belum progresif, yang penting progresif. Ini adalah media alternatif dengan perspektif kelas pekerja. Teman-teman, hari ini kita akan bahas soal diskriminasi terhadap transpuan di dunia kerja. Jadi sampai sekarang itu ada 2 masalah utama yang masih dihadapi oleh teman-teman kita, kaum transpuan, di ranah pekerjaan. Yang pertama, diskriminasi di tempat kerja. Yang kedua adalah diskriminasi dalam akses untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, di 2022 konsorsium CRM itu menemukan fakta bahwa para transpuan masih berpotensi mengalami kekerasan di ranah pekerjaan. Kekerasannya ini ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan juga kekerasan ekonomi. Oke, dan sekarang kita udah ada 2 tamu. Yang pertama Kak Kanza Vina, aktivis transpuan. Halo Kak Kanza. Halo Joan. Iya, dan yang kedua adalah Kak Fab. Halo, Kak Fab. halo. Kak Fab ini adalah freelance fashion stylist. Betul. Oke, teman-teman, kita langsung ngobrol-ngobrol aja dengan mereka. Oke, ke Kak Fab dulu. Oke. Kak Fab, boleh ceritain dong pengalamannya gimana sih awalnya nih bisa jadi freelance fashion stylist? Oke, ini agak panjang tapi aku coba untuk persingkat ya. Jadi aku tuh dari dulu suka banget yang namanya visual. Aku tuh suka banget yang bisa dilihat kayak film, series, video klip, everything about audio visual tuh aku suka banget. Makanya aku memutuskan untuk kuliah komunikasi jurusan TV film di Bandung pada waktu itu. Terus pada saat harus PKL magang, karena tahun itu ada salah satu stasiun TV yang agak besar namanya dan sangat dikagumi banyak orang-orang gitu. Akhirnya aku mencoba untuk magang di sana. Yang kosong waktu itu cuma ada wardrobe. Jadi tadinya niatnya aku pengen jadi PA kah atau apa gitu ya. Cuma ada wardrobe yang kosong dan gak apa-apa, yang penting masuk ke TV itu, magang di TV itu. Akhirnya aku apply di wardrobe itu. Terus pas ternyata alhamdulillah masuk di program magangnya, pas dijalanin kok ternyata aku menemukan sebuah passion yang lain gitu. Masih berhubungan dengan visual juga, apa yang kita lihat gitu. Masih berhubungan dengan komunikasi juga, bagaimana cara kita menyampaikan pesan melalui outfit, look seseorang. Terus dari sana aku berapa lama ya, dari magang langsung diangkat jadi di hire untuk jadi seorang fashion stylist. Terus berkelanjutan sampai sekarang gitu. Jadi Itu emang dari tahun berapa? dari Kak? 2015. 2015. Iya, berarti udah mau 8 tahun jadi Hmm. seorang stylist gitu. Jadi awalnya dari sana gitu intinya. Dan cukup menikmati ya walaupun bukan itu yang tadinya Awalnya diinginkan. sih ya menyesuaikan kayak ini sebenarnya aku pengen jadi sutradara tapi adanya cuman ini, tapi gengsinya gede di sini, jadi ya udah aku jalanin aja. Tapi ternyata pas dijalanin juga sama halnya kayak sutradara, karena kita harus nentuin look tuh berdasarkan setnya, temanya, lighting, segala macam lah pokoknya, visual segala macam. Jadi kayak oke, aku nyaman di sini dan ternyata aku menemukan passion yang lain dan alhamdulillah rezekinya ternyata di sini gitu. Ketika ada peluang rezeki juga, aku kayak nggak muluk-muluk ya. Jadi ketika udah dapet pekerjaan ini, aku tekunin dan aku juga belajar kan jadinya. Jadi aku belajar ulang dari awal bagaimana seorang fashion stylist, apa itu fashion, apa perkembangan fashion. Jadi aku belajar gitu sambil bekerja gitu. Thank you Kak untuk perkenalan singkatnya, nanti kita lanjut ngobrol Siap, lagi. siap. Sekarang Kak Kanza. Kak Kanza gimana, boleh cerita kayak gimana awalnya menjadi aktivis transpuan? Kalau awalnya sebenarnya nggak begitu tahu ya, tapi persisnya kapan. Tapi seingatku waktu itu aku bergabung di Sanggar Suara itu, sebuah organisasi komunitas teman-teman transgender perempuan muda yang berbasis di Jakarta. Jadi mereka dulu punya program namanya Transschool, Transgender School. Jadi kayak sekolah alternatif untuk teman-teman transgender perempuan muda yang dikemas
yang dikemas lebih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan ada kurikulum di Transkul itu soal hak asasi manusia, soal feminisme, SOGSC dasar, terus HKSR, dan juga advokasi. Yang sebenarnya sebelum aku bergabung tuh aku nggak tahu karena mereka mengemas pendidikan itu seperti beauty pageant gitu untuk teman-teman trans. Nah, tapi kemudian ternyata itu adalah salah satu cara bagaimana menggait transpuan muda biar mereka tertarik mengikuti program sekolah ini. Tapi sebenarnya tujuan utama dari Transkul itu adalah untuk mencari regenerasi atau melahirkan kawan-kawan transpuan muda untuk menjadi aktivis atau beraktivisme dalam gerakan teman-teman trans yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi aku mulai 2011 sebagai alumni Transkul, kemudian sampai sekarang dari ya aku kurang lebih hampir 10 tahun di Sanggar Suara, mulai dari waktu itu peer educator, terus pernah juga sebagai petugas lapangan yang menjangkau atau mendampingi teman-teman ketika berhadapan dengan hukum gitu ya, mengakses layanan kesehatan misalkan, dan juga jadi program manager sampai sekarang dipercaya sama teman-teman untuk menjadi ketuanya Sanggar Suara. Itu awalnya gimana Kak ketemu dengan si Sanggar Suara ini? Nah, jadi Sanggar Suara itu memang basisnya adalah teman-teman komunitas. Jadi beberapa staf lapangan kayak aku dulu, kita tuh melakukan penjangkauan ke hotspot. Hotspot itu adalah di mana tempat teman-teman trans itu kumpul. Bisa itu di tempat teman-teman bekerja, misalkan dulu ada Taman Lawang yang sebagai tempat hotspotnya teman-teman yang bekerja sebagai pekerja seks, terus teman-teman yang mengamen gitu ya, terus teman-teman yang, dan juga dulu kan teman-teman trans ini ya karena backgroundnya itu datang dari latar belakang yang berbeda-beda gitu ya, dan hampir rata-rata teman-teman itu akhirnya tinggalnya secara komunal, secara kelompok, dan itu juga kita kemudian mencoba mengidentifikasi teman-teman ini tinggalnya di mana aja sih, dan juga akhirnya kita mencoba untuk menjangkau kawan-kawan yang lainnya kayak gitu. Dan berawal dari situ sih, waktu itu aku bekerja sebagai pekerja seks di Taman Lawang pada saat itu 2010, 2011 aku ketemu sama salah satu stafnya Sanggar Suara, dan kemudian ngajak mempromosikan dulu, belum ada maksudnya belum ngomongin soal Transkul, tapi lebih ngomongin soal penggunaan kondom yang wajib gitu ya untuk teman-teman yang sudah melakukan seksual aktif, termasuk kawan-kawan pekerja seks. Nah dari situ sebenarnya aku makin penasaran nih, apa aja sih yang dilakukan sama Sanggar Suara, dan ternyata mereka juga bikin open volunteer gitu bagi teman-teman transpuan yang memang mau beraktivisme atau belajar soal hak-hak dasar mereka sebagai warga negara gitu. Menarik ya. Nah tapi ini keduanya selalu tinggal di Jakarta atau rantau? Kalau aku dari Bandung tapi udah netap di Jakarta ya selama 8 tahun. Jadi ke Jakarta itu awalnya untuk apa tuh dulu? Untuk bekerja, jadi ketika magang itu di Jakarta kan, TV-nya di Jakarta, setelah di hire jadi ya mau gak mau aku harus pindahkan ke Jakarta, dan akhirnya pindahlah ke Jakarta, dan dari saat itu sampai sekarang di Jakarta gitu 7 tahun. Mau 8 tahun berarti. Dulu sempat kepikir gak untuk pindah ke kota kayak Jakarta gini? Sempat, karena aku tahu, karena mungkin karena apa yang aku suka itu, maksudnya apa yang aku inginkan itu di Bandung tuh kurang, untuk daerah tuh kurang terlalu berkembang ya. Jadi aku kayak oh yaudah aku harus ke Jakarta, karena mostly kan stasiun TV, PH besar tuh kan di Jakarta. Jadi kayak oh yaudah aku harus ke Jakarta gitu. Kalau Kak Kanza, sorry. Kalau aku sebenarnya berangkat dari memang pengalaman yang tidak mengenakan gitu ya, karena memang story-nya panjang kayak gitu. Sebagai orang yang terlahir dan ditetapkan sebagai laki-laki oleh keluarga itu kan keluarga aku punya ekspektasi yang lebih gitu ya. Ternyata aku tumbuh dan kemudian ekspresiku memang feminim. Pada saat itu aku belum mengidentifikasi aku sebagai trans gitu ya. Cuman memang aku feminin gitu ya. Dan akhirnya berangkat dari situ juga banyak perundungan baik di sekolah, baik di keluarga juga. Kemudian aku mencoba untuk memutuskan kayaknya kalau aku tidak keluar dari lingkaran kekerasan ini, kayaknya aku bakal ya pertama aku nggak tahu apakah masih tetap hidup sampai sekarang gitu ya, atau justru masih mencari atau bertanya tentang identitasku. Dan akhirnya aku memutuskan untuk 2008 akhir aku berangkat ke Jakarta. Ya waktu itu nggak ada yang kepikiran soal mau jadi aktivis atau apa, tapi setidaknya kalau di Jakarta
hal yang aku pikirkan pada saat itu mungkin aku bisa lebih baik karena lebih banyak teman-teman komunitas yang kemudian juga mereka hijrah ke Jakarta karena berbagai alasan. Salah satunya mungkin kayak Pak bilang tadi karena Jakarta itu kota besar gitu kan, terus peluang dan kesempatan untuk berkembang juga mungkin semakin banyak dan memang itulah yang akhirnya kemudian bikin aku mantap untuk tinggal di Jakarta juga sih. Jadi kurang lebih hampir 13 tahun. Iya. 13 tahun dan tadi kakak 8 tahun. 8 Ya. tahun. Oke. 8 tahun dulu deh ya, dari yang 8 tahun. Seberapa Boleh. sulit sih hidup di sini? Di Jakarta. Di Jakarta Wow. dibandingin Bandung gitu misalnya. Sebenarnya kalau misalnya di Bandung yang tadi kakak juga bilang ada perundungan segala macam, dari aku kecil juga mengalami hal tersebut dan dari mulai SD SMP sampai kuliah juga tetap ada seperti itu kan, apalagi di masa kuliah yang benar-benar aku transisi lah gitu intinya. Itu ada perundungan, tapi mungkin karena aku tahu ini bakal akan selalu terjadi dan aku belajar untuk menutup telinga. Kayak oh ya udah nggak apa-apa, orang mau ngomong apa juga aku nggak peduli kan. Jadi alhamdulillahnya aku udah punya mental untuk kayak I don't care gitu, kayak ya udah gitu, kali kamu mau ngomong apa aja terserah, mau jadi teman aku, kalau menerima aku silahkan, kalau enggak ya udah nggak usah temenan, nggak apa-apa gitu. Di Bandung kayak gitu, dan ketika pindah ke Jakarta mungkin emang nggak terlalu separah di Bandung atau di daerah-daerah sorry. Tapi tetap aja kan masih banyak kan lingkungan-lingkungan sekitar juga melihat kita kayak ya kan kakak ya sebelah mata segala macam, cuman kayak karena aku udah punya self defense yang kayak oh ya udah nggak apa-apa kalau misalnya mereka nggak terima aku, it's okay gitu. Jadi mungkin lebih easier di Jakarta karena orang-orang di sini kan lebih sibuk, lebih banyak kerjaan, jadi kayak nggak terlalu ngurusin hidup orang gitu. Jadi aku ngerasa emang lebih enak tinggal di Jakarta, tapi di Bandung pun nggak sebegitu menyeramkannya juga sih sebenarnya gitu. Oke, Kak Kanza gimana? Seberapa sulit hidup di sini tadi pertanyaannya? Tergantung kita melihatnya dari kapan nih kayak gitu. Kalau di compare dulu dan sekarang tentunya paling enak tinggal di rumah. Pan lah ya. Iya, paling enak tinggal sih di rumah sendiri ya bersama keluarga kayak gitu. Tapi Jakarta itu unik. Aku kenapa ya maksudnya, dan teman-teman trans juga menurutku punya ya seperti yang Pak bilang tadi, punya mental yang tinggi juga. Terus kita juga dipaksakan harus dealing dengan situasinya, dan kami tuh punya istilah transpuan tuh kalau dilempar kemana aja tetap hidup, saking kuatnya gitu loh. Dan tapi kan kita tidak mau ya menormalisasi segala bentuk kekerasan dan perundungan, dan kemudian itu menjadi tanggung jawab kelompok trans, akhirnya harus punya mental kuat kayak Pebi bilang tadi, harus kemudian akhirnya menyerahkan semuanya itu bagaimana respon orang kayak gitu. Dan kalau sekarang aku bisa bilang karena Jakarta sudah menerima gitu ya, dan akhirnya menerima dalam artian aku udah bisa survive di Jakarta, terus pekerjaanku juga di sini, dan aku juga udah mulai coba untuk sekolah lagi dan melihat Jakarta mungkin bisa jauh lebih baik ketika aku memang sudah, kalau ibaratnya itu kita udah tahu celahnya tinggal di Jakarta tuh seperti apa sih kayak gitu. Kalau bilang Jakarta itu keras seperti sesuatu yang sering dilontarkan selama ini, Jakarta itu keras, emang sekeras itu. Betul. Sih sebenarnya kayak Pep tadi dibilang kayak karena lu nggak punya keluarga di sini gitu ya, terus orang semuanya sibuk, sebenarnya orang nggak peduli dengan kita, tapi di sisi lain nggak semasa bodoh itu sebenarnya, kepo juga karena ya itu tadi, karena mereka melihat kita sebagai trans gitu ya, sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan standar mayoritas itu kan akan selalu dipertanyakan kan kayak gitu ya. Makanya yang menjadi masalah itu sebenarnya bukan kita tapi mereka. Betul. Kayak gitu. Dan menurutku ya itu, kalau kembali ke pertanyaanmu tadi, ya gampang-gampang susah. Kalau aku melihat dari kacamata yang sekarang mungkin aku bisa bilang enak hidup di Jakarta kayak gitu. Tapi kalau dibilang 2008 dulu sampai 2014 bahkan paling enak tuh ya sama keluarga sebenarnya di kampungku di Bengkulu gitu sih. Masih banyak gak sih teman-teman yang bermigrasi ke Jakarta? Kalau dari Kak Fab teman-temannya Mas? Teman-teman aku kalau yang teman kuliah yang dulu lumayan banyak, cuman lama-kelamaan mereka menyerah dengan sendirinya kalau dilihat dari segi pekerjaan ya kan Kak. Beberapa teman aku yang dari sama satu kampus yang sama, kita sempat ngerantau ke Jakarta untuk kerja di televisi. Ada beberapa yang udah mundur karena emang ya persaingan di Jakarta lebih ketat juga kan
gitu. Jadi beberapa orang udah gugur dan pulang lagi ke daerahnya masing-masing. Tapi kalau aku pribadi ya masih berusaha, masih tetap. Jadi kayak yang kau bilang ya segampang lah gitu. Iya. Kalau dari Kak Kanza, lingkungan sekitarnya apa masih banyak yang teman-teman trans yang bermigrasi ke sini? Tentu karena banyak hal ya, terutama teman-teman yang sudah mulai sadar dengan mungkin kayak si Pep bilang tadi ya, Jakarta itu memang bisa mewujudkan mimpi-mimpi teman-teman, tentunya segala akses ada di sini gitu ya. Terus informasi juga ada di sini, kan sangat beda ya. Jakarta itu misalkan kalau kita punya kuota internet kita bisa akses semua informasi. Tapi kan kalau di kampung kan punya kuota internet tapi jaringannya jelek. Iya. Sama aja kayak, dan pilihan untuk bermigrasi sebenarnya nggak hanya ke Jakarta, ke kota-kota besar itu tinggi karena ya itu tadi. Ini karena nggak banyak pilihan-pilihan pekerjaan yang bisa diakses di daerah teman-teman. Kemudian juga ya itu tadi sih, banyak juga kawan-kawan yang kemudian mencoba untuk mencari peruntungan di kota-kota besar lainnya. Salah satunya Jakarta. Oke Kak Feb, Ya. jadi kita ada terima data kalau dari CRM yang nyebut 43% transpuan rentan mengalami kekerasan di tempat kerja. Nah, kalau Kak Feb sendiri tanggapannya sama temuan ini tuh gimana? Sangat menyedihkan ya sebenarnya, 43% berarti setengah dari, wah itu banyak banget, angka yang sangat besar, sedih banget. Dan sebenarnya saya kurang tahu soal ya data-data karena emang kurang memahami soal itu. Tapi yang dari pengalaman aku pribadi, emang di lingkungan kerja itu orang-orang seperti kita ya LGBTQ plus lah, itu sering mengalami diskriminasi dari mungkin verbal ataupun non verbal. Dan itu aku lihat dengan mata kepala sendiri gitu di dunia saya bekerja pun, di dunia aku bekerja pun ya ada kayak gitu. Malahan orang-orang kan nyangkanya tuh fashion lingkungan yang wah mas kayak orang-orang Aman, siap jadi. aman gitu. Tapi tetap aja kita dapat diskriminasi, walaupun mungkin nggak sebanyak di lingkungan lain gitu. Mungkin fashion lebih aman ranahnya. Cuman sekali lagi kan fashion tuh fashion stylist itu kan beda-beda, ada yang di majalah, ada yang di TV. Dan kebetulan karena aku besar di TV lingkungannya, ya aku melihat dengan mata kepala sendiri, kalau melihat mendengar kayak oh ternyata emang ada diskriminasi gitu. Iya. Segimanapun kita menolak ya kayak enggak dunia televisi aman-aman, orang-orang kreatif baik-baik kok, maksudnya ngomongnya nggak kayak gitu, lebih terbuka, tapi tetap aja kok tetap ada gitu. Dan itu sangat disayangkan sih, itu bener-bener hal yang harus kita progres untuk lebih baik ke depannya, karena masih sering terjadi gitu. Kalau tadi kan kakak udah sempat bilang kalau bentuknya tuh ada yang verbal ya, atau mungkin ada bentuk yang lain juga atau gimana? Kalau pengalaman saya pribadi, kalau yang non verbal itu mungkin lebih kayak gini, misalnya kalau misalnya non verbal, misalnya soal kerjaan, kayak dunia wardrobe atau stylist itu kan kita harus berdiri yang sama desainer, kayak dan kita harus peminjaman kan, kita kayak harus datang ke desainer menggunakan transportasi. Kebetulan di media tersebut emang menyediakan transportasi mobil gitu, kayak dikasih mobil untuk kayak kita ngambil baju ke desainer. Nah sometimes kita juga sering mendapatkan diskriminasi, kayak si yang ngatur mobilnya itu nggak ngasih mobil ke kita. Kayak mereka lebih lebih mendahulukan orang lain. Misalnya kayak ada dua, aku sama teman aku stylist, yang satu itu benar-benar perempuan misalnya. Itu mereka lebih ngeduluin mereka gitu daripada aku. Gitu kayak udah deh mobil ini buat si A aja dulu gitu. Jadi akhirnya aku harus pergi sendiri, pakai go-kart sendiri, sometimes pakai uang sendiri, kayak gitu-gitu. Karena kan proses reimburse juga lama kan dari kantor. Jadi kayak hal-hal kayak gitu juga aku sering temuin. Terus kalau misalnya di dunia, kalau lagi syuting di studio gitu, ya verbal sih pasti bakal sering terjadi, kayak orang-orang pada ngomongnya itu si bencong atau si apa gitu, kayak gitu-gitu, kayak itu sering banget terjadi gitu, dan sangat disayangkan gitu. Biasanya kakak gimana tuh ngeresponnya? Kayak Wah, kalau aku pribadi sih tergantung mood sih. Kalau misalnya lagi tenang, akunya lagi happy ya it's okay, aku nggak pernah itu. Cuman kalau misalnya lagi emosi ya kepikiran gitu, kayak oh kok
dijahatin gitu. Padahal kan niat aku kan kita sama-sama kerja kan, kayak misalnya let's say aku divisi fashion dengan divisi kameramen misalnya, let's say kita sama-sama bekerja gitu. Sangat disayangkan ketika sebenarnya kita bekerja dan saling menolong satu sama lain, tapi tetap didiskriminasi kan, kayak kan kita sama-sama kerja, tujuan kita sama, membuat acara yang bagus, tampilan yang bagus, tapi kok dijahatin gitu. Sometimes kalau lagi sedih hatinya, lagi bete, itu pasti kepikiran sedih gitu, kayak sometimes juga ngaruh ke kerjaan kita, kayak nggak maksimal kerjanya. Cuman ya tergantung kitanya sih. Kalau misalnya kitanya akunya lagi fine, ya alhamdulillah sih nggak begitu ngaruh, kayak ya udah biarin aja gitu. Ya, ikut prihatin juga ya dengernya ya Kak ya. Nah kalau Kak Kanza selama ini pernah gak sih kayak melakukan penelitian atau observasi soal perlakuan diskriminatif ini ke teman-teman transpuan di dunia kerja? Iya, sebenarnya aku juga bagian dari krisis respon mechanism. Aku steering komitenya CRM, dan ini data yang kita dapat 2 tahun lalu kalau nggak salah, dan eskalasi peningkatannya itu 100% di tahun sepanjang 2022, 2023. Dan ya ini bukan hanya sekedar angka kayak gitu ya, maksudnya kayak pengalaman teman-teman trans mungkin juga yang dijangkau sama kawan-kawan kita di CRM itu juga belum mampu mengakomodir atau menggapai menjangkau teman-teman yang sebenarnya juga mengalami situasi yang sama. Dalam bukan pengamatan sih, dalam kerja-kerjaku selama ini yang memang menjadi persoalan adalah memang stigma dan diskriminasi ini yang dihadapi sama teman-teman trans itu sudah darurat gitu loh. Dan dan ini bukan sesuatu yang harus dinormalisasi terutama, terus juga harus menjadi perhatian dari pemerintah juga gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Kenapa aku bilang darurat kayak gitu? Karena angkanya kan naik terus ya. Ketika situasi dihadapi oleh satu kelompok dan dia adalah bagian dari warga negara, artinya pemerintah itu wajib mengakomodir dan membuat payung hukum perlindungan seluruh warga negaranya. Kan kayak gini ya, teman-teman transpuan itu karena dianggap sebagai kelompok yang di luar mayoritas gitu ya, bagaimana konsep gender yang bias gini ya, hanya ada laki-laki dan perempuan, kemudian ada kawan-kawan trans, seakan-akan itu dianggap sebagai sebuah legitimasi untuk orang melakukan kekerasan. Kayak Pep tadi bilang, dalam dunia kerja yang memang menjadi itu dalam stereotip masyarakat memang adalah bidang pekerjaannya teman-teman trans, mungkin fashion, salon, bablas segala macam. Tapi coba deh, kalau di salon aja, salon-salon ternama, pernah nggak teman-teman ketemu capsternya adalah transpuan? Jarang sih. Jarang kan? Jarang. Kalau enggak mereka sendiri yang punya salon itu, kita akan jarang menemukan kawan-kawan trans ada sebagai capster kayak di salon-salon yang ternama. Kayak gitu kan. Benar-benar. Memang ada peraturan yang tidak, bukan peraturan, beberapa pengalaman teman-temanku itu mereka disuruh tidak boleh berekspresi seperti yang teman-teman mau. Betul. Jadi harus by ID card. Itu kan pertama, apa hubungannya skill seseorang dengan penampilannya itu. Yang kedua adalah ini soal bagaimana pemahaman masyarakat selama ini dan juga dibiarkan oleh pemerintah, dan mungkin juga pemerintah menjadi salah satu aktor yang melanggengkan stigma dan diskriminasi yang dihadapi sama teman-teman yang berujung kepada angka kekerasan itu tadi. 43% tadi. Dan dan menurutku yang menakutkan juga adalah teman-teman kemudian harus mengambil tanggung jawab itu lagi-lagi. Kayak Pep tadi bilang, ya aku kalau moodnya baik sih nggak apa-apa kayak gitu. Kalau enggak ya aku juga, orang kan nggak pernah tahu ya, kata yang lo sampaikan ke orang itu akan berdampak buruk. Pernah nggak itu misalkan menjadi salah satu SOP dalam perusahaan atau dunia kerja? Ada loh kita itu sebenarnya undang-undang anti diskriminasi kayak gitu. Tapi diskriminasinya tetap terjadi kan, karena memang selama ini mungkin orang sudah tidak bisa lagi membedakan mana bercandaan, mana diskriminasi. Dan normalisasi bercandaan yang dibalut oleh kekerasan yang dibalut atas nama bercandaan itu juga harus dihentikan kayak gitu. Dan
Menurutku ini tidak hanya menjadi tanggung jawab lagi komunitas LGBTIQ, udahlah kita menjadi korban, kita juga yang kemudian harus bertanggung jawab menyadarkan masyarakat. Itu kan artinya bebannya semua di kita. Terus pemerintah kita ngapain? Kayak gitu. Harusnya pemerintah ya sesuai dengan mandat konstitusi, harusnya mereka juga bilang bahwa orang-orang, pemerintah itu punya tanggung jawab mempromosikan, menyediakan, melindungi hak asasi manusia. Kalau kita bicara hak asasi manusia kan termasuk rasa aman, pekerjaan, juga upah layak, itu menjadi tanggung jawab negara kayak gitu. Dan kita nggak harus berjuang lebih untuk mendapatkan itu, tapi kan kawan-kawan trans kemudian berjuang lebih berkali-kali lipat kayak gitu untuk kayak Pak bilang tadi temannya yang cis perempuan gitu ya. Kalau dia lagi mau pinjam mobil dikasih aja nih, nggak ada mah. Bahkan si Pep mungkin udah lebih duluan ngomong kan, aku mau pakai mobil kayak gitu kan. Tapi temannya tinggal nggak dikasih diduluin kayak. Nah, bentuk-bentuk diskriminasi seperti itu tuh yang sebenarnya harus dihilangkan kayak gitu. Harus dihentikan dan ada ada tindakannya bagi orang-orang yang melakukan itu sehingga ada efek jerahnya. Orang tidak lagi melakukan itu. Gitu sih. Iya, ya kalau kayak gini kita jadi dipaksa untuk menanggung tanggung jawabnya sebagai seorang individu ya, padahal permasalahannya juga sistemik juga ini gitu kan. Iya. Nah, Kak Fab, tadi kan Kak Fab bilang kalau rasanya tuh sedih gitu ya. Nah, aku pengen mencoba lebih memahami kesedihannya. Itu rasa sedihnya itu muncul dari gimana Kak? Maksudnya apa karena perasaan tertolak atau perasaan terabaikan atau gimana? Mungkin karena emang kita ya pengalaman kita dari kecil kan, kita tuh merasa benar-benar kayak dibedakan, ngerasa benar-benar dikucilkan, itu terbawa sampai sekarang. Jadi ketika ada kejadian di masa dewasa, di masa sekarang gitu, ketika kita udah dewasa, tetap tetap sakiti gitu rasanya, walaupun kita sebenarnya harus lebih rasional mikirnya karena udah lebih dewasa kan. Sekali lagi tapi ya itu dia tadi kayak kalau misalnya ada yang ngatain tuh somehow kayak bulian dari masa kecil tuh kebawa lagi gitu, keinget lagi gitu. Sebenarnya kalau bisa dibilang sesakit itu emang sakit tuh kayak keinget kayak zaman dulu digituin. Ya sedihnya sedih banget sih, dan lebih jadi trauma jatuhnya ya kalau kayak gitu ini ya. kayak kakak yang bilang tadi, kita nggak tahu kata-kata kita berefek apa ke lawan bicara. Nah, kalau menurut Kak Kanza, sebenarnya apa sih faktor yang paling mempengaruhi bentuk diskriminasi terhadap teman-teman transpuan ini sampai sekarang? Faktor utamanya ini. Faktor kenapa ini menjadi langgeng gitu ya. Yang pertama menurutku jadi gini. Orang-orang tuh nggak tahu soal diskriminasi itu apa. Kadang-kadang ya seperti itu. Diskriminasi itu seakan-akan itu adalah produk barat kayak gitu ya. Karena kan diskriminasi selalu berhubungan dengan hak asasi manusia. Padahal gini, sesimpelnya diskriminasi itu adalah orang tidak boleh diperlakukan berbeda. Gitu ya. Karena identitas gendernya, orientasi seksualnya, ras, agama, bla bla segala macamnya. Jadi nggak boleh diperlakukan berbeda karena itu. Nah, undang-undang diskriminasi, misalkan undang-undang HAM gitu ya, terus yang ngomongin soal diskriminasi ini belum juga mampu menjangkau soal itu tadi, diskriminasi yang berbasis identitas gender dan orientasi seksual gitu. Itu menjadi salah satu isu sendiri gitu ya. Yang kedua, pemerintah kita justru juga menjadi salah satu aktor dalam melakukan tindakan diskriminasi. Aku ingat betul misalkan pada saat gini, di Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu kan nggak boleh diskriminasi ya, kayak gitu. Semua orang harus punya hak bekerja. Tapi undang-undang untuk pegawai PNS-nya di Mahkamah Agung pada saat itu ada peraturannya itu nggak boleh dari kelompok LGBT. Bayangkan gitu ya, aparat penegak hukum kita pun mengeluarkan aturan yang diskriminatif kayak gitu. Dan ternyata aturan-aturan diskriminatif ini nggak hanya diatur pada level-level kelembagaan saja. Misalkan beberapa peraturan-peraturan daerah itu memang mereka juga akhirnya sekarang kita udah punya gitu ya, perda yang mendiskriminasi teman-teman LGBTIQ. Terus ada juga aturan-aturan di bawah, misalkan aturan wali kota, aturan bupati, dan segala aturan-aturan yang lainnya. Kampus juga
kampus itu jadi beberapa waktu yang lalu aku dapat kabar dari salah satu universitas yang cukup ternama di Bandung sedang menggarap gitu ya. Mereka bilangnya naskah akademik untuk untuk lingkungan kampus mereka yang kemudian berpotensi mendiskriminasi orang-orang LGBTIQ. Sebelumnya itu udah ada di Universitas Andalas. Mereka itu sangat bilang ketika waktu itu mereka punya aturan kalau mau masuk ke Universitas Andalas tidak boleh LGBT dan tidak boleh terafiliasi dengan LGBT. Sesuatu yang gini, ruang akademik itu, ruang-ruang kampus itu adalah ruang-ruang yang kita bisa mengkritisi segala pun dari perspektif keilmuan, dari perspektif akademik. Seharusnya itu harus yang di-challenge kan. Tapi kan kampus kita kemudian menjadi sangat konservatif tergantung atasan-atasan mereka. Aku ingat pada beberapa tahun yang lalu, kalau teman-teman ingat di Sulawesi Selatan, di Makassar, ada satu anak gitu ya ketika ini cukup viral juga. Ditanya sama dosennya, kamu laki-laki atau perempuan? Terus dia menjawab, saya non-binary. Terus respon dosennya apa? Nggak ada, yang ada itu hanya laki-laki dan perempuan kayak gitu. Itu kan menunjukkan bagaimana pengetahuan dari orang-orang yang seharusnya memberikan pengetahuan gitu kan juga minim kayak gitu. Alih-alih mereka belajar, mereka hanya stuck pada bagaimana pendapat mereka secara personal kayak gitu. Dan itu kan secara akademik seharusnya kan bisa diperdebatkan ya kalau tidak setuju kayak gitu. Jadi bisa aku simpulkan bahwa sebenarnya stakeholder yang harusnya berperan untuk membuat kondisi jadi inklusif malah bertindak sebaliknya kayak tadi kampus, negara gitu-gitu malah membuat diskriminasi ini semakin luas peluangnya gitu. Nah kalau dari Kak Fab nih ya, kalau tadi kan kita udah lihat sudut pandangnya Kak Kanza gimana pemerintah dan kampus. Kalau Kak Fab, aku pengen tahu kalau dari keseharian kakak lah di lingkungan kerja gitu-gitu, menurut kakak gimana nih di lingkungan itu mereka udah berbuat sesuatu atau belum untuk menepis diskriminasi kayak gini gitu. Oke. Tadi karena kakaknya cerita yang perkuliahan, aku sedikit bercerita tentang kampus aku. Karena waktu itu Bandung aku, ini. Bandung ya, di Bandung. Okay. Saat itu ini salah satu momen yang menurut aku membuat aku terharu banget. Jadi setelah beres skripsi segala macem, ada pertanyaan lah dari orang-orang kayak nanti kamu wisuda pakai jas, pakai kebaya. Itu ada pertanyaan kayak gitu dari teman-teman. Sebagai aku ya itu salah satu impian dong kayak wisuda pakai kebaya gitu. Dan ada beberapa dosen yang bilang nggak boleh, harus pakai jas gitu. Karena aku orangnya nggak mau menyerah gitu ya intinya. Akhirnya aku sampein ke rektor. Aku ngobrol sama rektor, terus aku izin sama Bapak Rektor, Pak, boleh nggak saya pakai kebaya nanti di wisuda? Jadi selama perkuliahan kayak aku emang terkenal berbeda dan mereka juga udah pada tahu gitu. Karena kan biasanya orang-orang seperti kita terkenal ya kan Kak. Orang-orang pada tahu gitu kan. Jadi aku ngobrol ke rektor, Pak boleh gak aku pakai kebaya? Dan alhamdulillah dia membolehkan. Jadi ketika wisuda aku memakai kebaya is like my happiest moment gitu. Ketika orang-orang akhirnya aku bisa liatin ke orang-orang kalau aku juga bisa pakai kebaya gitu. Itu salah satu menurut aku salah satu hal yang stakeholder kayak pemimpin mungkin bisa lakukan walaupun itu hal sekecil itu tapi membuat perbedaan yang sangat impactnya luar biasa gitu untuk kita gitu. Itu hal-hal yang saya sampai sekarang teringat dan bahagia banget dengan momen itu karena kebayang gak sih wisuda pakai kebaya gitu. Yes. Kakak pengen ngulangin momen itu lagi gak sih? Maksudnya kayak menyuarakan hak kakak gitu. Kalau dalam konteks sekarang gitu ya, ketika udah kerja ketemu orang-orang. Dan di konteks pekerjaan juga aku pernah punya pengalaman. Jadi waktu itu aku mau masuk ke salah satu stasiun TV, waktu itu mau jadi karyawan tetap ceritanya. Udah interview, psikotes segala lulus, tinggal mau tanda tangan kontrak, tiba-tiba dikabarin harus ada SKCK. Bukan Kak, harus ada interview tambahan dengan direktur dari TV tersebut lah intinya kayak gitu. Padahal awalnya nggak ada. Karena emang nggak nyampe direktur nggak sih? Nggak ke direktur kasih kayak itu mungkin direktur produksi or something, tapi itu teleponnya tinggi banget. Akhirnya aku wawancara, terus dia langsung ngomong kayak gini.
aku lihat resume kamu bagus, hasil kerja kamu bagus, tapi boleh nggak kamu kerjanya sebagai laki-laki? Digituin. Itu aku merinding dari kepala sampai kaki Kak, literally kayak sakit dan ya nggak bisa ngomong apa-apa sebenarnya. Mau nangis tapi aku tahan kayak kalau gitu ya udah Pak, saya nggak usah, saya nggak lanjut kalau kayak gitu. Akhirnya nggak jadi kerja di sana, tapi pengalaman itu sangat membekas dan jadi akhirnya punya dendam, bukan dendam ya, lebih kayak ambisi kalau aku tuh harus membuktikan kepada mereka, aku bisa kok kerja dengan kayak gini, tapi bisa bekerja dengan baik dan benar, dengan hasil yang bagus, tapi tetap dengan jati diri aku yang aku percayai gitu. Seperti itu. Jadi kalau kakak tadi nanya pengen gak sekarang ada perubahan di dunia pekerjaan ya, alhamdulillah alhamdulillah aku kayak lagi memperjuangkan itu. Jadi kayak bisa kok dengan jadi diri kamu sendiri, kamu tetap bisa menghasilkan kerjaan yang bagus, karya yang bagus gitu. Jadi dengan pembuktian diri di keseharian gitu, dimulai dari situ ya. Betul. Oke Kak, ini kita lanjut sedikit dari yang cerita pengalaman melamar dan wawancara dengan seorang direktur tadi. Nah, setelah hari itu kakak pernah gak sih ketika bekerja atau ketika pokoknya mengalami hal yang menurut kakak diskriminatif, terus kakak berupaya untuk melakukan lagi tuh hal-hal yang seperti di kampus dulu, kayak minta izin, oke aku pengen pakai kebaya gitu, atau mungkin di dalam konteks yang beda gitu. Setelah kejadian itu kebetulan sebenarnya ini agak lucu juga sebenarnya. Aku setelah ditolak, sih intinya ditolak mentah-mentah lah kayak gitu, harus jadi laki-laki untuk bekerja di sana. Tapi funny story, aku ada beberapa kayak produksian mereka kayak produser, segala executive producer nge-hire aku untuk beberapa program di situ gitu, tapi bukan sebagai karyawan tetap, sebagai sebagai freelancer. Dan itu menurut aku aku bisa bernafas lah, karena itu nggak harus dituntut untuk berubah jati diri, enggak, karena tetap yang ya kan mereka ngitungnya kayak mereka cuma freelancer aja gitu. Nah setelah tadi mendapatkan perlakuan tersebut, aku kan tadi agak ambisi ya jadinya ya. Ketika bekerja aku giving my 100%, kayak stylingan aku selalu aku bagus, aku kerenin gitu segala macam. Akhirnya dengan kayak begitu CEO dari perusahaan tersebut ngeapresiasi kerjaan aku dan minta aku langsung untuk nge-present look program tersebut ke beliau. Jadi melangkahi gitu, intinya melangkahi si orang tersebut. Dan itu menurut aku salah satu perlawanan yang aku berikan. Jadi kayak aku buktiin dengan karya aku gitu, aku bisa kok gitu melakukan kerjaan yang keren gitu tanpa berubah menjadi seseorang gitu. Kakak punya support system gak sih yang dukung? Keluarga, pasti keluarga, sahabat. Mama aku selalu, walaupun keluarga ya pasti ada pro kontra ya dengan pilihan kita seperti ini, tapi mama aku selalu mendukung dengan cara yang terselubung, misalnya kayak yang apa dia dukung. Terus teman-teman juga, dan maaf aku harus membahas ini karena menurut aku ini agak lucu dan agak luar konteks. Aku selalu dapat support dari Beyonce. Iya, jadi aku punya idola kan, Beyonce. Dan selama aku dari kecil sampai sekarang, yang aku pegang banget dari dia tuh bagaimana kita menerima diri kita, bagaimana kita berjuang. Jadi ketika ada di momen aku lagi down, aku cukup dengerin lagu dia tuh langsung boost banget gitu, untuk kayak I have to be confident, aku bisa menjalani hal tersebut gitu, kayak gitu sih. Jadi aku harus nge-thankful Beyonce sih untuk ini, karena aku idola terbesar banget ya? gitu. Iya benar, sangat. Jadi ketika lagi down dengan lagunya udah kayak oke, aku bisa gitu. Kalau dari teman-teman seprofesi, teman-teman seprofesi sebenarnya ya pro kontra sih, ada yang dukung, ada yang enggak, tapi aku baik lagi kayak nggak terlalu mementingkan hal yang enggak, kayak misalnya kalau mereka nggak dukung ya is okay, itu hak mereka. Teman-teman yang mendukung, alhamdulillah aku bersyukur banget untuk mereka, dan aku sangat dekat jadinya kan sama mereka. Jadi kayak keluarga, teman-teman, sama Beyonce. 3 faktor yang mendukung aku selama aku bekerja gitu. Oke. Kak Kanza, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan buat Beyonce. Untuk kakak juga. Untuk aku, oke. Nah Kak, apa hal-hal aktivisme yang dilakukan teman-teman di Sanggar Suara ketika menemukan kasus-kasus diskriminasi terhadap teman-teman transpuan? Iya, terutama aku tambahin dikit, terutama dalam ranah mendapat pekerjaan ini.
Iya. Pertama, sebenarnya kan, kalau kita tahu kasusnya, misalnya kayak kasus Feby tadi, terus menghubungi kita, pasti kita akan melakukan pendampingan. Gini ya, kasus-kasus yang dialami sama Pap tadi, itu adalah kayak kasus yang hampir dihadapi sama teman-teman ketika mereka gini, nggak banyak teman-teman trans itu yang punya privilege kemudian mereka bisa lulus kuliah. Itu yang pertama. Kedua, ketika mereka lulus kuliah, mereka harus berhadapan dengan lingkungan kerja yang seperti itu tadi. Belum kerja tuh, ketika mau mengelamar pekerjaan, dihadapkan dengan kondisi si orang-orang yang punya perspektif yang perlakuan yang diskriminatif itu tadi. Nah sebenarnya ke dalam konteks itu kan oke, apa namanya, si Pep bisa melakukan perlawanan. Tapi bayangkan hak atas pekerjaan si Pep itu udah direnggut sama orang tersebut karena dia penentunya si Pep bisa bekerja atau tidak. Terus yang kedua, yang sering banget aku dengar juga dari teman-teman ini, kita lagi-lagi harus menunjukkan kalau kita itu capable, Ya, kalau kita tuh betul. bisa, kalau kita tuh akhirnya kan memenuhi itu sebenarnya kayak harus banget melakukan pembuktian atau upaya lebih biar orang-orang tuh mengapresiasi dan mengakui pekerjaan lo. Meskipun itu menjadi motivasi kita, tapi bayangkan ketika ada individu atau kelompok yang perjalanan kehidupan mereka dalam mengakses dan menikmati hak mereka sebagai warga negara itu apa namanya berjuang mati-matian gitu ya. Aku tentu, dengan kondisi yang dihadapi sampai hari ini menurutku ini yang selalu menjadi PR kita karena ya itu tadi menurutku kayak orang-orang tuh kadang-kadang memang harus dikasih pelajaran juga gitu loh maksudku. Mungkin si Pep pada saat itu, mungkin nggak mau ngelapor gitu ya karena mungkin nggak tahu juga mau lapornya Betul, kemana betul kayak gitu Kak. kan. Tapi itulah yang menjadi, concern kita di organisasi. Kasus-kasus yang pernah seperti ini ya kita kalau mau dampingin, kita dampingin. Yang penting teman-teman komunitasnya mau atau enggak sebagai korban misalkan kayak gitu kan. Kalau mereka mau kita maju terus, kita melakukan pendampingan, ya kita mau laporkan ke Disnaker kah, kita mau ngelapor ke, apa namanya, melakukan upaya-upaya hukum yang, lebih tinggi juga tidak ada masalah. Yang penting teman-teman juga punya, bukan keberanian ya, punya keinginan untuk melanjutkan kasus-kasus tersebut. Nah, hal-hal tersebut yang kami lakukan di Sanggar Suara sebagai sebuah organisasi kayak juga mendorong upaya-upaya adanya kebijakan-kebijakan yang inklusif terhadap semua orang gitu ya, semua termasuk seluruh kelompok rentan dan bilang lagi kepada negara bahwa definisi kelompok rentan yang ada di undang-undang itu belum mampu menjangkau orang-orang seperti kita ini, warga negara yang seperti kita ini. Maksudnya seperti apa? Yang berhadapan dengan kondisi stigma dan diskriminasi itu tadi kayak gitu. Mau sampai kapan? Kalau kita agenda pemerintah misalkan di 2000 sekian-sekian nanti adalah Indonesia Emas dengan pengurangan pengangguran itu dengan pola-pola perlakuan yang diskriminatif itu nggak akan tercapai gitu ya karena teman-teman kemudian akan sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, penting sekali mendorong gitu ya dan mengupayakan ke pemerintah untuk pertama mereka bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menghapus segala bentuk diskriminasi bagi warga negara dan mendorong pemerintah untuk punya payung hukum apa namanya payung hukum penghapusan segala bentuk diskriminasi yang komprehensif tadi, yang komprehensif yang artinya bisa menjangkau semua kelompok rentan, baik itu kerentanannya yang didasarkan pada ekonomi, fisik atau identitas-identitas yang mereka miliki secara apa namanya secara yang lainnya gitu ya, identitas-identitas mereka yang lainnya. Karena kan orang-orang itu kan menjadi rentan kan bukan hanya faktor usia gitu ya kan. Ada yang faktor ya identitas Iya gender betul. kita, ekspresi gender kita gitu ya. Ada orang menjadi rentan misalkan karena tempat tinggal mereka kayak gitu. Ada yang mereka rentan karena mereka miskin gitu ya. Nah kan jadi kan hal-hal ini yang kemudian harus diakomodir oleh pemerintah, oleh negara gimana nih caranya? Ya pertama pemerintahnya harus mau dulu kayak gitu dan kita di organisasi kemudian ya meskipun kita harus berhadapan dengan pemerintah kita yang konservatif itu tadi ya, terus juga kita berhadapan dengan kelompok-kelompok yang juga menjadi apa namanya berseberangan dengan kita dalam artian yang selalu menggunakan isu LGBT ini sebagai sesuatu yang propaganda kayak gitu. Pertama menurutku ya kita akan selalu berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Tapi menurutku selama aku tadi selama ya kedepannya aku masih punya kekuatan gitu ya, punya energi yang seperti sekarang ini, ya menurutku upaya untuk mendorong advokasi itu tetap akan aku jalani bersama teman-teman komunitas yang ada di or di organisasi masing-masing teman-teman yang ada di daerah sih.
Jadi itu yang paling memungkinkan dilakukan sekarang. Oke. Nah, kalau dari Kak Feb ya, ada gak sih kayak pesan-pesan nih untuk teman-teman sesama transpuan atau teman-teman queer di luar sana, gimana biar mereka terus punya semangat untuk berjuang dan menentang diskriminasi ini? Aku percaya kita tuh kuat banget. Kita punya mental yang luar biasa kuat. Ya, it's okay to be menangis, sedih, nggak apa-apa. Tapi kita punya mental yang sangat kuat. Kita punya kekuatan yang di luar kapasitas manusia. Menurut aku, kalau kita tuh ibaratkan kita tuh alien superstar. Jadi kayak kita punya kekuatan yang lebih dari mereka. Kita harus tetap semangat. Tunjukkan kalau misalnya kita tuh bener-bener, ya sekali lagi sebenarnya kita nggak harus untuk kayak gitu, cuman kayak kita setidaknya memperlihatkan kalau kita tuh bener-bener layak. Kita manusia, kita mau siapapun semuanya basically kita manusia, kita sama mempunyai hak yang sama, mempunyai peluang yang sama. Pokoknya tunjukkan kepada mereka kalau kita tuh bener-bener worth it gitu. Kita bener-bener human being gitu, dan kita bisa bekerja dengan bisa melakukan hal yang baik, maksudnya kayak gitu. Oke, kalau dari Kak Kanza? Sebenarnya kalau dari aku sih ke teman-teman, ya tetaplah menjadi diri mereka sendiri, tetaplah menjadi diri sendiri gitu ya, tetap semangat, tetap berusaha, tapi setidaknya kayak gini. Kalau teman-teman sampai hari ini kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya, untuk menikmati sekolah, untuk mendapatkan hak-haknya, teruskanlah suarakan itu, terus tunjukkanlah kondisi itu, sampai benar-benar kemudian semua orang tahu kondisi kita seperti ini, dan kemudian semua orang juga akhirnya semua orang kemudian sadar bahwa diskriminasi yang kita alami adalah udah mencapai ke level darurat itu tadi, dan pemerintah kemudian bertindak. Dan bagi teman-teman yang mengalami hal-hal yang sifatnya teman-teman mendapatkan diskriminasi, stigma, kekerasan, dan juga teman-teman terancam, teman-teman bisa menghubungi crisis response mechanism itu tadi gitu ya. Atau teman-teman kalau ada yang di daerah, sebenarnya mulai sekarang juga penting untuk teman-teman mulai cari organisasi teman-teman di daerah gitu ya, organisasi LGBT komunitas LGBTIQ di daerah. Teman-teman kalau tidak punya, bikin kolektifnya gitu ya, dan kalau butuh bantuan gitu ya, bisa menghubungi beberapa kawan-kawan aktivis yang sebenarnya teman-teman bisa menghubungi via media sosial kayak gitu. Dan menurutku itu yang bisa kita lakukan sebagai individu dan kelompok saat ini, karena pertama soal memiliki kesadaran kritis, yang kedua adalah kita tidak boleh meninggalkan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau lu punya privilege punya akses, punya hal-hal lain yang bisa dibagikan, sok saling berkontribusi satu dengan yang lainnya. Itu sih. Jadi saling bergandengan bersama-sama melawan diskriminasi ini, karena kita nggak mungkin jalan sendiri-sendiri aja. Iya, betul sekali. Itu. Oke, terima kasih banyak Kak Fab, terima kasih banyak Kak. Sama-sama, thank you juga waktunya. Terima kasih Pak. Thank you juga Kak. Semoga dilancarkan terus jalan aktivismenya dan amin. segala rencana. Amin. Oke. Teman-teman, diskriminasi masih nyata terjadi di lingkungan kerja, dan kita semua sebagai pekerja berhak atas lingkungan kerja yang inklusif dan manusiawi. Kita bisa mengupayakannya secara kolektif, salah satunya dengan bergabung di Serikat Pekerja. Buat teman-teman yang punya usul topik untuk ditayangkan di podcast progresif selanjutnya, bisa komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan ingat untuk follow akun media sosial progresif di X, Instagram, dan TikTok. Terima kasih, sampai ketemu di edisi selanjutnya.